Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali kita berjumpa lagi di ruang belajar IPA kelas 9. Untuk hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang listrik dinamis. Untuk hari ini kita akan membahas khusus materi tentang bagaimana cara menghitung besarnya hambatan pada satu kawat pengantar. Kemudian juga nanti kita akan mempelajari perbedaan rangkaian listrik secara seri dan secara paralel. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan mereview dulu pelajaran pada minggu yang lalu. Silakan kamu lihat animasi percobaan. Pada satu rangkaian, kita akan hubungkan beberapa jenis bahan. Ada kayu, plastik, aluminium, besi, dan tembaga. Nah, pertama kita lihat kalau kayu kita hubungkan ke rangkaian listrik, maka lampunya tidak akan menyala karena kayu termasuk golongan isolator. Kemudian plastik kalau kita hubungkan ke rangkaian listrik, juga lampunya tidak akan menyala karena juga plastik sama, yaitu bersifat isolator. Nah, kemudian aluminium. Aluminium kalau kita hubungkan ke rangkaian listrik, maka lampunya akan menyala. Berarti aluminium termasuk ke dalam bahan yang bersifat konduktor. Kemudian besi. Besi juga akan membuat lampunya akan menyala kalau kita hubungkan ke rangkaian listrik. Sama dengan aluminium, bersifat konduktor. Tembaga. Tembaga juga kalau kita hubungkan ke rangkaian listrik, lampunya akan menyala lebih terang. Kenapa? Karena tembaga juga termasuk ke dalam kelompok bahan yang bersifat konduktor. Nah, sekarang tahukah kamu bagaimana atau mengapa benda-benda ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik? Seperti aluminium, plastik, apalagi plastik atau kayu ya, sangat berbeda dengan aluminium. Nah, kemudian juga antara sesama bahan yang bersifat konduktor, ini juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Nah, kamu bisa lihat tadi nyala lampu pada tembaga yang dihubungkan ke rangkaian listrik itu lebih terang. Nah, kenapa dan apa sebabnya? Nah, hal ini disebabkan karena masing-masing bahan ini memiliki hambatan jenis yang berbeda. Di sini kamu bisa lihat pada tabel. Pada tabel kamu lihat ini tembaga memiliki hambatan jenis paling kecil. Itu makanya tadi setelah kita hubungkan ke rangkaian listrik, nyala lampunya makin terang, lebih terang dibanding dengan aluminium atau besi. Karena besi, hambatannya jenisnya lebih besar, 9,7, sementara aluminium 2,65, dan tembaga paling kecil. Jadi kalau kita hubungkan ke rangkaian listrik, tembaga ini akan menghasilkan nyala lampu yang lebih terang. Jadi ini tergantung pada hambatan jenis masing-masing bahan. Nah, kemudian apalagi yang mempengaruhi hambatan jenis suatu kawat? Nah, ini akan kita lihat pada analogi berikut. Jadi sebenarnya kawat pengantar atau kabel ini bisa kita analogikan seperti jalan raya. Kalau kawat pengantar dia menghantarkan arus listrik. Kalau jalan raya dia menghantarkan beberapa kendaraan. Nah, sekarang kita lihat, kita ingat kalau kita berjalan di jalan raya. Nah, kita pasti menemui hambatan, ya kan? Nah, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan yang kita temui di jalan raya? Coba silakan dipikirkan. Nah, mungkin yang pertama ya, besar kecilnya hambatan yang kita temui di jalan raya akan tergantung pada jenis jalannya. Bandingkan kalau kita berjalan di jalan tol dengan di jalan umum. Kira-kira hambatan yang paling banyak atau paling besar kita temui di mana? Otomatis di jalan umum. Sementara kalau jalan tol itu hambatannya lebih kecil. Kenapa? Karena jenis jalannya beda. Kalau jalan umum tuh banyak kendaraan yang lalu lalang. Kalau tol itu jalannya sudah teratur. Nah, yang kedua, yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan yang kita temui di jalan raya adalah panjang jalannya. Kalau jalan yang kita tempuh semakin panjang, maka hambatan yang kita temui juga makin banyak, ya kan? Nah, bandingkan dengan kalau kita menempuh jalan yang kecil atau singkat, otomatis
hambatan yang kita temui juga makin sedikit. Ya, jadi tergantung pada panjang jalannya. Semakin panjang kita menempuh jalan, hambatan yang kita temui makin besar. Nah, yang ketiga apa lagi? Ya, tentunya adalah luas jalannya. Coba bandingkan, mana yang paling banyak hambatan yang kita temui kalau kita berjalan di jalan yang luas atau jalan yang kecil? Iya, otomatis kalau kita berjalan di jalan yang kecil, hambatan yang kita temui makin banyak. Tapi kalau jalannya luas, lebar, maka hambatan yang kita temui itu akan sedikit. Ya, jadi ada 3 yang mempengaruhi hambatan yang kita temui di jalan. Jenis jalannya, panjang jalannya, kemudian luas jalannya. Nah, sekarang bagaimana dengan hambatan pada kawat? Apakah sama seperti yang bagikan tadi? Kira-kira sama? Nah, ini akan kita buktikan melalui animasi percobaan berikut. Animasi percobaan berikut bertujuan untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada suatu kawat. Di sini ada 2 macam rangkaian. Yang pertama rangkaian listrik A, yang B rangkaian listrik B. Nah, sekarang kita akan lihat dan kita akan menentukan apa yang akan kita amati. Pada percobaan yang pertama kita akan mengamati panjang kawat. Jadi yang kita manipulasi adalah panjang kawat, di mana untuk rangkaian A kita membuat panjang kawatnya lebih pendek dibanding dengan rangkaian B. Jadi variabel manipulasinya adalah panjang kawat. Kemudian yang akan kita amati atau variabel responnya adalah hambatan kawat yang muncul atau yang dihasilkan. Sementara yang lainnya akan kita buat sama atau yang dikenal dengan variabel kontrol. Artinya jenis kawatnya sama, misalnya kalau A tembaga, yang B juga tembaga. Begitu juga luas penampang kawat, itu kita buat sama antara A dengan B. Nah, sekarang kita akan lihat setelah kita bedakan panjang kawatnya di mana A lebih pendek dibanding dengan B, kita akan lihat bagaimana nyala lampu yang dihasilkan setelah kedua rangkaian ini kita hubungkan dengan sumber arus. Nah, ternyata kita lihat rangkaian pada A itu nyala lampu lebih terang dibanding dengan B. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, di sini kita lihat ternyata pada rangkaian A, kuat arus di A itu lebih besar dibanding dengan B. Artinya, hambatan di rangkaian A ini lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena panjang kawatnya lebih pendek, sementara B itu lebih panjang. Nah, di sini bisa kita simpulkan, semakin panjang kawat, maka hambatannya semakin besar. Jadi, hambatan kawat itu sebanding dengan panjang kawat. Yang kedua, percobaan kedua, juga kita akan amati 2 rangkaian. Nah, di sini kita akan bedakan. Yang kita bedakan adalah jenisnya. Ya, jenisnya yang akan kita bedakan. Di sini pada rangkaian A kita memberi kawatnya itu aluminium. B, kawatnya tembaga. Nah, bagaimana nyala lampunya antara rangkaian A yang dihubungkan dengan aluminium dengan B yang tembaga? Sekarang kita lihat, ternyata nyala lampu yang dihasilkan pada rangkaian A itu lebih redup dan B, tembaga, itu lebih terang. Artinya, kuat arus di rangkaian A itu lebih kecil dibanding rangkaian B. Nah, kenapa? Karena hambatan di rangkaian A itu lebih besar, sementara di B lebih kecil. Kenapa? Karena di sini hambatan jenis berbeda antara aluminium dengan tembaga. Kalau tembaga hambatan jenisnya lebih kecil, sekitar 1. Nah, di sini yang kita manipulasi adalah jenis kawatnya. A tembaga, aluminium, B tembaga. Jadi bisa kita simpulkan, semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawatnya semakin besar juga. Artinya apa? Hambatan itu sebanding dengan hambatan jenis kawat. Selanjutnya kita lihat percobaan yang ketiga. Nah, percobaan yang ketiga yang akan kita lihat atau kita manipulasi adalah luas penampangnya. Ya, kamu lihat di sini pada rangkaian A, kawat ini lebih tipis dibanding kawat pada B.
Berarti yang kita manipulasi adalah luas penampang kawat. Yang lainnya kita buat sama, jenis kawatnya sama, sama-sama tembaga, panjangnya juga sama. Nah, di sini dihasilkan nyala lampu pada rangkaian B lebih terang. Nah, kenapa? Karena kuat arus di rangkaian B ini lebih besar, yang di A lebih kecil. Apa yang menyebabkan kuat arus di rangkaian B lebih besar? Karena luas penampang yang di B lebih besar, yang di A lebih kecil. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Artinya nanti hambatan kawat ini akan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Dari analogi dan animasi percobaan yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada suatu kawat penghantar. Yang pertama, panjang kawat. Semakin panjang kawat, maka hambatannya semakin besar. Yang kedua, luas penampang kawat. Semakin besar luas penampang kawat, hambatannya semakin kecil. Kemudian yang ketiga, hambatan jenis kawat. Semakin besar hambatan jenis suatu kawat, maka hambatannya juga semakin besar. Nah, di sini kita bisa simpulkan dengan suatu rumus, yaitu rho R, ya, hambatan itu dilambangkan dengan R, sama dengan rho L per A. Di mana R itu adalah hambatan, satuannya ohm, L itu panjang kawat dengan satuannya meter, A itu luas penampang kawat dengan satuan meter kuadrat, dan rho itu adalah hambatan jenis kawat dengan satuannya ohm meter. Berikut kita lihat contoh soal yang pertama. Yang pertama, diketahui kawat tembaga panjangnya 15 meter, memiliki luas penampang 5 mm. Jika hambatan jenisnya 1,7 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter, berapakah hambatan kawat tembaganya? Kita lihat diketahui dalam soal adalah panjang kawat tembaga. Panjang berarti L, ya. L sama dengan 15 meter. Kemudian luas penampang 5 mm, berarti ini A. A-nya adalah 5 mm kuadrat. Nah, ini harus kita jadikan ke meter kuadrat. Nah, 5 mm kuadrat dikonversikan ke meter, itu berarti kita harus membagi. Karena dari milimeter ke meter itu naik 3 tangga, kemudian dikuadratkan lagi, berarti kita bagi dengan 1 juta. Ya, 3 tangga berarti dibagi 1000, kalau dikuadratkan berarti 1 juta. Berarti 5 dibagi 1 juta, itu 0,00006 ya. 6 nolnya ya. Di 0,00005. Ya, karena 5 dibagi 1 juta. Karena naiknya 3 tangga, kemudian dikuadratkan lagi. Jadi, atau bisa kita jadikan dengan mengalihkan bilangan 10 pangkat, berarti 5 sama 5 dikali 10 pangkat min 6 meter. Ya, untuk memudahkan membagi atau mengalih, jadi kita jadikan dengan bilangan yang dipangkatkan 10. Jadi 5 mm itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 meter. Jadi dibagi ya, karena dia naik tangganya. Kemudian hambatan jenisnya berarti ini rho. Rho-nya adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, yang ditanya adalah berapakah hambatan kawatnya, berarti yang ditanya adalah R-nya. Nah, sekarang kita jawab ya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu R sama dengan rho L per A. Kita masukkan ke dalam rumus, rho-nya nilainya 1,7 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian dikali dengan panjangnya 15 meter, dibagi dengan luas penampangnya 5 dikali 10 pangkat min 6 meter. Sekarang kita selesaikan. Nah, di sini bisa yang
ada yang bisa kita coret. Nih, 15 dibagi 5. Dapat 3 ya. Berarti 1,7 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ini sudah habis, ini dapat 3 tadi. 3 dibagi, ini juga udah habis, dibagi 10. Tinggal kita bagikan 10 pangkat 6-nya lagi. Meter. Nah, di sini kita bisa kalikan 1,7 dikali 3. Ya. 1,7 dikali 3 hasilnya berapa? 5,1. 5,1 dikali. Nah, sekarang kita tinggal kita mengalihkan dengan bilangan 10 yang dipangkat. Nah, kita alihkan dengan 10 pangkat min 8, kemudian dibagi dengan 10 pangkat min 6. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, kalau bilangan 10 berpangkat itu dibagi, tinggal pangkatnya kita kurang. Kalau dikali, ditambah. Nah, sekarang min 8 dikurang dengan min 6. Ya, berarti min 2. Jadi 5,1 dikali. Pangkatnya kita kurang. 10 pangkat min 8 dikurang min 6. Sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 5,1 dikali 10 pangkat min 2. Satuannya apa? Ini kita coret meter, habis dengan meter tinggal ohm. Jadi satuannya ohm. Contoh soal yang kedua, sebuah kawat aluminium memiliki luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, memiliki nilai hambatan sebesar 10 pangkat min 4 ohm. Jika hambatan jenisnya 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan panjang kawat. Jadi di sini bisa kita lihat dari soal, yang diketahui dari soal di sini yang pertama adalah luas penampang kawat, berarti A. A-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah nih, besarnya hambatan, berarti ini adalah R-nya. R-nya sama dengan 10 dipangkat min 4 ohm. Yang ketiga diketahui di sini adalah hambatan jenis aluminium. Berarti ini rho. Rho-nya sama dengan 2 kali 8,82 kali 10, titiknya kali ya, kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanya adalah berapa panjang kawat, atau L-nya yang ditanya. Jadi boleh kita pakai L huruf kapital, juga boleh L huruf kecil. Sekarang kita jawab dengan menggunakan rumus yang pertama, sama ya. Dimana rumus untuk mencari hambatan itu R sama dengan rho L per A. Nah, di sini yang diketahui dalam soal adalah R-nya, rho-nya, kemudian A-nya. Yang ditanya adalah L-nya. Nah, sekarang kita rubah dulu cara mencari L-nya. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita menggunakan rumus ini dan mengganti rumusnya. Nah, bisa kita gunakan perkalian silang. Nah, ini R ini kawannya dengan A. Ya. Nah, kemudian rho ini dengan L. Kemudian kawan di bawahnya nggak ada. Jadi, bisa kita lihat ini R ini bisa kita kalikan dengan A. Itu sama dengan rho dikali dengan L. Nah, kita masukkan nanti ke dalam rumus. Nah, kalau yang ditanya L, berarti kalau yang ditanya L berarti L, maka L sama dengan tentunya R dikali dengan A dibagi dengan rho. Ya, karena kalau ditanya L berarti ya yang R dikali A dibagi dengan rho. Kalau ditanya rho berarti R dikali A dibagi L. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. L-nya itu yang ditanya. L-nya sama dengan tadi R dikali A per rho.
R-nya tadi nilainya 10 pangkat min 4 ohm. A-nya 2 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Per Rho-nya 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, sekarang kita tinggal mengali dan membagi. Nah, pangkatnya dulu kita apakan, kemudian baru kita bagi. Kita pindahkan 2-nya ke depan, jadi 2 dikali. Nah, 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 4 berarti min pangkatnya ditambah. Berarti min 4 ditambah min 4 sama dengan min 8 meter kuadrat satuannya ya. Per 2,82 kali 10 pangkat min 8 meter. Nah, baru kita bagi. 2 dibagi 2,82. Silakan dicari. Ya, hasilnya adalah 2 kalau dibagi dengan 2,82 itu adalah 0,7. Ya. Belakangnya 0 terus 9 ya. Kalau di belakang 9 bisa jadi 1 atau 0,71 boleh juga. Nah, ini udah kita bagi, ya. Nah, sekarang kita tinggal membagi bilangan 10 pangkatnya. Berarti 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 8. Berarti ini pangkatnya dibagi. Berarti ini dikali 10 pangkat. Kita bagi dengan 10 pangkat min 8. Jadi 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 8 berarti pangkatnya kita kurang. Berarti min 8 dikurang min 8. Nah, min 8 dikurang min 8, bagaimana hasilnya? Berarti ini sama dengan ditambah ya, min 8 ditambah 8. Sama dengan 0 ya. Berarti 10 pangkat 0. Jadi 0,709 ya, 709 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Jadi kalau 10 pangkat 0 sama dengan 1 berarti 1 dikali 0,79 tetap hasilnya ya. Jadi 0,709 dikali 1 ya hasilnya tetap. Karena bilangan apapun kalau dikali dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, satuannya apa? Satuannya udah dicoret nih, ohm, tinggal satuannya meter. Jadi panjang kawatnya itu adalah 0,709 atau boleh kita buatkan 0,71 meter. Itu hasil panjang kawatnya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Dua kawat A dan B, luas penampangnya sama dan terbuat dari bahan yang sama. Panjang kawat A 3 kali panjang kawat B. Jika hambatan kawat A 150 ohm, berapakah hambatan kawat B? Oke, soalnya agak berbeda. Nah, sekarang kita lihat diketahui untuk luas penampang A, berarti A ya, kita beri aja simbolnya. Luas penampang itu kan A. Nah, untuk penampang kawat A, berarti AA itu sama dengan AB, luas penampang B ya. Kemudian terbuat dari bahan yang sama. Kalau terbuat dari bahan yang sama berarti rho-nya ya. Rho-nya A itu sama dengan rho-nya B. Ya, misalnya ini sama-sama tembaga. Kemudian lagi panjang kawat. Nah, cuman ini panjang kawat berbeda. Panjang kawat A 3 kali panjang kawat B. Berarti LA itu sama dengan 3 kali dari LB. Nah, berapakah kemudian hambatan kawat A? Berarti RA. Ya, hambatan kawat A, RA-nya itu 150 ohm. Yang ditanya, berapakah hambatan di kawat B? Oke, kita jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Kalau soalnya seperti ini, nah di sini yang diketahui yang nggak berbeda adalah panjang. Di sini L. LA itu sama dengan 3 kali LB. Seperti yang sudah kita pelajari di soal yang nomor 2,
untuk mencari L rumusnya tadi apa rumus untuk L? L sama dengan R dikali A per rho ya. Nah, itu rumus untuk mencari L. Nah, kita masukkan dengan perbedaannya. Nah, kita mulai dari untuk yang A dulu, RA. Jadi RA ke atas begini ya, kita sambung. RA dikali AA per rho A sama dengan, nah, berapa kali B? Yaitu 3 kali B ya. Lihat ini tadi, kita masukkan ke rumusnya. Nah, berarti 3 kali RB kali AB per rho B. Ya. Karena tadi dalam soal itu panjang kawat A 3 kali dari panjang kawat B. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti ini nilainya adalah sama dengan L ya. L tadi. Nah, berarti untuk RA, berarti RA ini sama ya. RA itu sama dengan 3 kali RB. Ya, karena ini udah sama, juga sama, ini sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal untuk contoh soal yang ketiga yang ditanya adalah RB. Nah, jadi kalau ditanya RB berarti RB tentunya RA dibagi 3. Nah, RA-nya 150 ohm. Dibagi 3. Nah, berapa 150 bagi 3? Yaitu 50 ohm. Jadi, hambatan di kawat B-nya itu bernilai 50 ohm. Sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian listrik. Seperti yang sudah kamu pelajari pada minggu yang lalu, berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi 2, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian kombinasi. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurut atau seri. Adapun keuntungannya, nyala lampu lebih terang. Dan kelemahannya, yang pertama, jika salah satu lampunya mati atau terputus, maka lampu yang lain juga tidak akan menyala. Yang kedua, untuk rangkaian seri akan lebih banyak memakan sumber arus atau energi, sehingga cepat habis. Yang kedua adalah rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungannya, jika salah satu lampu mati atau terputus, maka lampu yang lain tetap menyala. Yang kedua, keuntungannya akan lebih hemat energi. Kemudian, kerugiannya atau kelemahannya, untuk rangkaian paralel ini nyala lampu agak lebih redup dibanding dengan rangkaian pada seri. Yang ketiga itu adalah rangkaian kombinasi, yaitu gabungan dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Demikianlah anak-anak pembahasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa dapat mengerti ya. Nah, bagi anak-anak ibu yang kurang paham atau belum paham, silakan bertanya ke ibu melalui chat WA. Dan untuk memantapkan pemahaman kamu tentang konsep hambatan pada kawat penghantar ini,
dan rangkaian listrik seri dan paralel, silakan nanti kamu kerjakan soal latihan yang ada di video ini. Terima kasih dan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.